Dua kasus pembunuhan yang melibatkan anak sebagai terduga pelaku dan orang tua sebagai korban terjadi dalam waktu berdekatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian pertama terjadi di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal pada 10 Desember lalu. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS, 42 tahun, ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan sejumlah luka tusukan. Korban diduga tewas akibat ditikam putri bungsunya sendiri, seorang siswi berinisial AL 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Menurut keterangan awal pihak keluarga, peristiwa bermula dari sebuah cekcok antara AL dan ibunya setelah melihat kakaknya dimarahi. AL diduga menikam sang ibu pada pukul 4 pagi. Polisi telah mengamankan AL dan melakukan pemeriksaan intensif dengan pendamping perlindungan anak. Motif kejadian masih didalami secara hati-hati oleh penyidik karena usia pelaku masih di bawah umur. Tidak jauh dari tempat kejadian pertama, seorang dosen Universitas Sumatera Utara berinisial OKH, 58 tahun, tewas usai ditikam anak kandungnya sendiri berinisial H, 18 tahun. Peristiwa terjadi setelah korban terlibat pertengkaran dengan istrinya yang berujung pada tindakan penganiayaan. Melihat kejadian tersebut, sang anak yang berusia 18 tahun emosi dan mengambil pisau dapur lalu menikam ayahnya hingga tewas. Pihak kepolisian menyebut emosi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ibu pelaku menjadi motif utama dalam kasus ini. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan undang-undang yang berlaku. Dua peristiwa tragis ini menimbulkan tanya, bisakah seorang anak tiba-tiba berubah menjadi ancaman fatal bagi orang terdekatnya? Pada titik apa tekanan, konflik, dan pola pengasuhan yang keliru dapat mendorong anak menjadi pelaku kekerasan yang membahayakan? Tim TV One mengabarkan. Ya Ratih, ini cukup menarik ya. Kalau kita berbicara misalnya kasus kriminal pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pelaku yang berusia di atas dari 18 tahun. Mungkin secara psikolog, secara emosi itu sudah ada kestabilannya. Tetapi kalau kita lebih matang begitu ya. Tapi kalau kita kemudian tadi melihat ada dua berita, ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang usianya ini cukup mencengangkan ya, masih berusia 12 tahun. Ini menarik untuk kita bedah bagaimana kemudian kestabilan emosinya, bagaimana kemudian apa yang ada di benak pikiran anak tersebut. Ini cukup menarik. Dan dua kasus ini berdekatan ya, Philip. Ya? Kalau kita ingat zaman dulu kita tuh takut berhaka sama orang tua kan. Takut jadi dosa, maling kundang, takut dosa. Tapi kalau melihat belakangan kok munculnya kasus-kasus seperti ini, sebenarnya fenomena ini seperti apa sih? Apa yang menjadi background atau dasar kok sampai tega-teganya anak yang diurus sendiri oleh orang tuanya ini bahkan menyiksa, bahkan membunuh orang tuanya? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Kak Jasra Putra, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat pagi, Mas Jasra. Kemudian juga sudah ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog UI. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Hanifah. Pagi, Waalaikumsalam. Sehat ya? Pagi Mas, Alhamdulillah sehat. Saya mau ke Mbak Hanifah dulu. Kalau kita cermati Mbak, sebenarnya kan ini tindakan udah ekstrim Mbak. Bahkan mungkin orang dewasa yang sudah cara matang emosionalnya tidak sampai berani untuk kepikiran untuk membunuh orang tuanya sendiri. Apa yang kalau dari sisi kriminolog sebenarnya apakah memang ada faktor-faktor tertentu melihat dua kasus berdekatan, bahkan yang satu membunuh ayahnya, kemudian yang satu membunuh ibunya, Mbak? Apa yang terjadi sebenarnya? Baik, kalau kita lihat dari profil anak-anaknya ya, ketika seseorang melakukan kekerasan ekstrim itu, kalau kita lihat usia dan hubungan antar pelaku dengan korban itu sepertinya mustahil seorang anak bisa melakukan aktivitas ekstrim seperti ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana perkembangan otaknya, mereka belum secara prefrontal cortex juga belum matang, karena matang di usia 20 sampai 25 tahun. Sehingga kondisi-kondisi badannya, fisiknya, secara biologis mungkin dia itu matang sebesar itu, tapi kondisi-kondisi tertentu dia belum matang gitu. Nah, yang paling belum matang adalah kontrol emosinya. Jadi ketika seseorang melakukan kekerasan, apalagi anak-anak, itu sebetulnya bukan niat yang jahat, karena anak-anak tidak dilahirkan menjadi jahat. Karena ketidaktahuan atau karena ketidaktahuan, karena kemarahan yang memuncak, karena dia hidup dalam lingkungan yang kriminogenik.
Jadi kondisi-kondisi yang membuat dia tidak nyaman, tidak tentram, tidak hangat. Bahkan anak-anak ini kan berasal dari anak-anak yang dekat dengan orang tuanya. Bahwa dekat itu belum tentu lekat dan belum tentu hangat. Ini yang membuat anak-anak menjadi kepengen menyampaikan kemarahannya. Tapi ini kan puncak ya, karena sebelumnya pasti ada bahasa-bahasa yang ditunjukkan. Berarti kalau udah ada bahasa yang ditunjukkan tapi tidak tertangkap, berarti kan ada pengabaian. Tapi gitu kalau ya. melihat dua kasus ini, yang pertama kan karena kesal melihat kakaknya dimarahi ibunya. Yang kasus yang membunuh ayahnya yang dosen ini kan kesal karena ayahnya memarahi ibunya. Jadi di situ apakah memang ada faktor juga melindungi orang terdekatnya atau bagaimana ya, Mbak? Ada faktor dia melindungi orang terdekat. Tapi yang kedua, yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana cara mereka meregulasi emosi. Ketika seseorang tidak bisa meregulasi emosi, kita kembali ke belakang. Dia tinggal dengan siapa? Bagaimana orang tuanya, bagaimana sekolah, bagaimana lingkungan, apa tontonannya. Ini semua berkumpul menjadi satu. Tapi setidaknya emosi yang tertumpuk dan kemarahan, kondisi diri yang tidak nyaman itu sudah berlangsung lama. Nggak mungkin ini ada masalah satu kali terus terjadi seperti ini. Berarti ini kan ada kegagalan sistem, kegagalan pengasuhan, dan banyak sekali kegagalan yang membuat seorang anak jadi melakukan aktivitas ekstrim. Tapi kemudian sampai tega membunuh, menghabisi nyawa orang tuanya, apakah memang ini hanya terlintas begitu saja atau kemungkinan ada masukan-masukan informasi yang sebenarnya belum perlu didapat di usia 12 tahun begitu, Mbak Hani? Anak itu berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa biasanya sudah merencanakan, tapi kalau anak-anak karena tindakan impulsif. Lalu ketika dia melakukan tindakan ekstrim sampai 20 tusukan, itu karena dia tidak bisa mengendalikan diri terkait dengan otaknya tadi yang belum jadi gitu ya. Terus apakah ada bisikan? Kalau bisikan kan mungkin skizofren, berarti harus dibuktikan dengan kejiwaan, Tapi kalau faktor-faktor yang lain, misalnya tontonan gitu ya, media sosial, itu bisa. Jadi kan ini menjadi satu apa ya, semua yang berkumpul gitu ya, untuk mempengaruhi anaknya. Tapi kita perlu melihat lagi bahwa anak-anak yang lain juga mengkonsumsi seperti itu. Dia melihat kekerasan, tapi kenapa mereka tidak melakukan? Berarti kejiwaannya bagus, mentalnya oke. Kan ada dua anak kita bandingkan. Anak yang pertama marah boleh, kecewa boleh, nangis boleh. Anak yang satu marah itu dianggap nggak sopan, kecewa itu dianggap lemah, nangis dianggap cengeng. Akhirnya dipendam lah begitu dipendam. Anaknya nampak baik-baik aja dan orang tua bangga, anak saya baik-baik aja kok, nggak pernah marah. Justru anak yang nggak pernah marah, nggak pernah mengungkapkan emosinya, itu yang paling bahaya. Tidak meregulasi emosi ya? Iya, betul sekali. Kak Jasra, Mas Jasra, kalau kita melihat, kalau dari KPAI sendiri melihatnya dua kasus ini, apakah memang tadi dikatakan ada kegagalan individu, kegagalan pola asuh anak, atau apa yang sebenarnya di dalam KPAI melihatnya? Ya, pertama tentu KPAI itu turut berduka ya atas meninggalnya seorang ibu ya dan juga ayah ya, yang diduga dilakukan oleh seorang anak ya, yang seharusnya secara logika sehat ya tentu tidak akan terjadi ya. Namun kami melihat ini bukan soal tindakan kriminal biasa. Ya. Biasanya kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah peristiwa panjang yang bisa juga terabaikan atau tidak terperhatikan, atau anak ini sebetulnya sudah mencari cara lain untuk menyelesaikan persoalan. Tapi lagi-lagi tentu anak memiliki keterbatasan, kemudian mudah dipengaruhi gitu ya. Dan oleh sebab itu kami sudah melakukan beberapa langkah ya. Pertama, sudah bertemu dengan anak ini di Kota Medan gitu ya. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kepolisian agar memastikan Undang-Undang Pelindungan Anak diterapkan, kemudian termasuk juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, kemudian menyangkut pertanyaan tadi, memang isu pengasuhannya isu yang sangat besar gapnya gitu ya. Di data KPAI sepanjang tahun ini sampai November kita menerima aduan 1.800 aduan. 1.800 pelanggaran terhadap hak anak. Itu 60%-nya adalah isu keluarga. Keluarga yang bercerai, kemudian keluarga yang menelantarkan anak. Ya, ini yang... ya karena kalau kita lihat anak ini kan apalagi musim libur ini ya, ini kan interaksinya kan banyak dengan keluarga. Nah, lebih banyak di rumah ya begitu ya? Iya di rumah atau mungkin tempat-tempat lain. Nah, tentu kita berharap keluarga ini tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Tapi kita belajar dari kasus Medan ini, tentu kasus yang ya kita melihat satu fenomena yang sangat luar biasa
Dan kasus filisida ini dalam catatan KPAI ada 6 kasus ya dari 2024 sampai 2025. 4 kasus di 2024, kemudian 2 kasus di 2025. Rentang usia anak ini usia 12 sampai 17 tahun. Okay. Itu artinya angka-angka tersebut dari 2024 4 kasus, ya. 2025 2 kasus yang kemudian kasus ini berujung pada kematian orang tuanya, begitu ya? Ada kematian ayah maupun kematian ibu. Memang cenderung menurun, tetapi kan ini kan bukan suatu fenomena yang bisa dianggap remeh begitu ya, walaupun angkanya juga masih bisa dihitung dengan jari. Tapi kemudian bagaimana KPAI akan membenahi ataupun mungkin juga semakin mengecilkan kemungkinan-kemungkinan ada kasus serupa terjadi kembali? Iya, tentu bagi KPAI adalah upaya pencegahan di hulu ya, memastikan bagaimana fungsi-fungsi keluarga ini kan bisa berjalan secara baik. Ya. Memang ini gapnya tidak mudah ya. Misalnya di dalam aduan kami yang 60% itu dari 1.800 ini situasi keluarga kita ini kan ada yang situasi yang ada bercerai, kemudian ada yang dalam situasi yang penelantaran terhadap anak gitu ya. Dan data-data kekerasan ini kan seperti data fenomena gunung es. Nah tentu kembali di kasus Medan ini, tentu ini adalah kasus yang sangat luar biasa bagi kami gitu ya. Bagi KPAI satu kasus itu sudah banyak, sudah besar. Dan kami tentu akan melihat lebih dalam gitu ya, kira-kira problem apa yang sehingga anak seusia 12 tahun itu diduga melakukan tindak pidana seperti itu. Yang menarik sebelum kita ke Mbak Hanifah juga, Kak Jasra kan juga tadi sudah menjelaskan bahwa sempat sudah bertemu ya dengan terduga pelaku ataupun juga anak yang berkonflik dengan hukum. ABH. Seperti apa kemudian hasil perbincangan, hasil pendalaman dari KPAI sendiri? Ya, kita ya berkomunikasi seperti biasa gitu ya, dan dia bisa menjawab ya dalam kondisi sehat gitu ya. Dan ya tentu kita berharap nanti kan ada rilis ya hari ini oleh Poltabes Medan gitu ya. Mudah-mudahan kita akan mengetahui motif lebih dalam gitu ya. Dan termasuk ya dugaan-dugaan informasi terkait misalnya dia melindungi kakaknya atau ayahnya gitu ya. Saya kira informasi-informasi itu cukup kuat mengarah ke sana. Oke, nanti kita mau ke Mbak Hanifah. Kalau melihat dari anak-anak ini sebenarnya ada nggak sih, kan ini orang terdekat ya, yang memang selama ini selalu mendampingi, ada nggak sih mungkin dari kasus yang sudah Mbak Hanifah juga hadapi, ada nggak rasa bersalah dari anak-anak tersebut? Atau memang justru merasa puas dengan hal yang ekstrim yang dilakukan ini? Tapi kita tahan dulu ya, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.